Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, dan upaya kita duduk di majelis ilmi pada kesempatan malam hari ini dicatat sebagai amal soleh yang patut kita banggakan di hadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya, sebagaimana biasanya insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian singkat tafsir surah Al-Kahfi. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan memulai dari ayat yang ke-16. Qala Allah taala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz i'tazaltumuhum, dan ketika kalian menjauhi mereka, wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka ibadai, illallah, selain Allah Subhanahu wa taala, yang syur lakum rabbukum mir rahmatih, yang syur lakum, Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan bagi kalian mir rahmatihi, dari rahmatnya, wa yuhayyi lakum ay wa yuyassir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lakum bagi kalian, min amrikum, dari urusan kalian, mirfaqa. Mirfaqa apa yang kalian bisa memanfaatkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang berikutnya, ya, yang masih terkait dengan ayat yang sebelumnya. Dan ayat ini masih membicarakan tentang kisah Ashabul Kahfi, yang mana telah kita ketahui bersama ada pemuda-pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menghindari kekejaman dan kelaliman raja pada masa Ashabul Kahfi tersebut, mereka sepakat untuk berlindung ke sebuah gua. Kemudian mereka berlindunglah ke gua. Ketika mereka akan memasuki gua, mereka mengatakan, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan jika kalian meninggalkan mereka, yakni kaum Ashabul Kahfi dan rajanya pada waktu itu, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyembah berhala pada waktu itu, kecuali Allah. Kecuali Allah ini menunjukkan bahwasannya sebagian dari mereka ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang murni menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka katakan wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, hendaknya kalian berlindung ke gua, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan apa, ya,
yang kalian mengambil manfaat. Diterangkan dalam beberapa kitab tafsir, mirfaqah di sini maksudnya adalah apa yang mereka manfaatkan dari makanan, minuman, pakaian dan lain-lainnya yang mereka butuhkan ketika mereka berada di dalam gua. Karena mereka pada waktu itu adalah manusia biasa seperti kita, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ya, kalau kalian berlindung ke gua, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hal-hal yang akan bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian. Ini menunjukkan betapa besarnya tawakal mereka kepada Allah pada waktu itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ketika masuki gua, akhirnya kemudian mereka tertidur, ya. Mereka tertidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang keadaan mereka ketika di gua. Wa tarasyamsa, dan engkau melihat matahari, idza tala'at, apabila terbit, tazawaru an kahfihim, tazawaru an kahfihim, tamilu an kahfihim, ya tamilu, condong, ya, dari gua mereka. Artinya sinar matahari tidak menerpa mereka ketika matahari terbit, ya. Dzatal yamin, ke arah kanan, sehingga tidak menimpa mereka. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan apabila tenggelam, taqriduhum dzatas shimal, matahari meninggalkan mereka ke arah kiri. Wa hum fi fajwatin minhu, sedangkan mereka fi fajwatin minhu, fajwah fi muttasain, di tempat yang luas dari gua tersebut. Mereka berada di tempat yang luas dari gua tersebut. Matahari terbit dan tenggelam tidak menimpa mereka secara langsung, ya, tidak menimpa mereka secara langsung. Ketika terbit, ya, matahari ini berada di sebelah kanannya, sebelah kanan mereka, dan ketika tenggelam berada di sebelah kiri mereka, tidak menimpa mereka secara langsung. Ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Padahal ketika itu mereka berada di tempat yang luas di dalam gua tersebut. Pintunya tidak ditutup. Sinar matahari tidak menerpa mereka secara langsung. Ini. Dzalika min ayatillah. Itu adalah min ayatillah, termasuk ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepadanya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkannya, falan tajida lahu, maka engkau tidaklah menjumpai baginya waliyam mursyida, nasiran, walian nasiran, penolong yang mengurusi urusannya, mursyidan, yang memberikan petunjuk kepadanya. Nah, apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi ketika berada di dalam gua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berada di gua, di tempat yang luas tanpa ada penutupnya sama sekali, namun cahaya matahari ini tidak mengenai mereka secara langsung, sehingga jasad mereka ini tidak rusak, dan mereka dalam keadaan tidur, mereka dalam keadaan tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan mereka yang berikutnya. Wa tahsabuhum aiqadha
wa tahsabuhum, dan engkau menyangka mereka ashabul kahfi aiqadha, dalam keadaan terjaga, ya, dalam keadaan terjaga. Wahum ruqudun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Diterangkan wallahu a'lamu bissawab, kila uyunuhum mufattahah, jadi mata mereka ini tetap terbuka. Jadi mereka tidur tapi mata mereka ini tetap terbuka, ya. Uyunuhum mufattahatun wahum niyamun fayahsibuhumun nadhiru lidzalika aiqadha. Jadi mata mereka dalam keadaan terbuka, sehingga orang yang melihat kepada mereka menyangka bahwa mereka ini tidak tidur, tapi dalam keadaan terjaga. Wallahu a'lam. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, dan kami bolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi seolah-olah mereka tidak tidur, padahal mereka tidur. Allah balikkan ke arah kanan, kemudian balikkan ke arah kiri, seolah-olah tidak tidur. Ini subhanallah, ini adalah ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Wa qalbuhum dan anjing mereka basitun dhira'aihi, dalam keadaan membentangkan kedua belah lengannya, bil wasid. Bil wasid di sini maknanya adalah di emperan gua atau di depan pintu gua. Di emperan gua atau di depan pintu gua. Lawit tala'ta alaihim, kalau seandainya engkau melihat mereka, lawallaita minhum, sungguh engkau akan berpaling dari mereka, firara, dalam keadaan lari, wala mulita minhum ru'ba, dan engkau dipenuhi dari sebab mereka ru'ba, rasa takut. Kau dipenuhi rasa takut karena mereka. Orang tidur bolak-balik, matanya juga tetap ini terbuka, ya. Kemudian di depan guanya ini ada anjingnya yang seperti tetap menjaga mereka. Kalau seandainya kita melongokkan kepada mereka, maka kita akan lari, ya, karena takut melihat pemandangan yang seperti itu. Diterangkan dalam beberapa kitab tafsir, karena keadaan mereka ini rambutnya panjang, kukunya panjang dan seterusnya. Namun wallahu a'lamu bissawab, ya. Dan wallahu a'lamu bissawab. Tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an bagaimana keadaan rambut mereka, keadaan tubuh mereka pada waktu itu secara rinci. Demikian juga dalam sunnah Nabi SAW. Wa kadzalika ba'athnahum, dan kadzalika, demikianlah sebagaimana kami menidurkan mereka dalam jangka waktu yang lama, ba'athnahum, kami bangkitkan mereka. Ini setelah dalam jangka waktu yang lama, berapa ikhwah? 309 tahun, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka. Liyatasa'alu bainahum, agar mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Tentang apa? Tentang berapa lama mereka tinggal di gua. Qala qailum minhum, berkata orang yang berkata di antara mereka, wallahu alam, yakni pimpinan mereka pada waktu itu, raisuhum, ya, pimpinan mereka pada waktu itu, kam labithtum, berapa lama kalian tinggal di dalam gua ini? Qalu, mereka mengatakan, labithna yauman aw ba'da yaum, kami tidur sehari atau sebagian hari saja, ini sebentar saja, satu hari atau, ya, separuh hari. Qalu,
Kemudian yang lain mengatakan, Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kalian lebih mengetahui bima labithtum, berapa lama kalian tinggal di dalam gua ini. Kemudian mereka sepakat pada satu hal. Fab'athu ahadakum, maka utuslah salah seorang di antara kalian, biwarikikum, dengan uang perak kalian ini, biwarikikum hadhihi, dengan uang perak kalian ini, ilal madinati, menuju ke kota tempat mereka tinggal pada waktu itu. Dan ingat, mereka berlindung ke gua karena apa, ikhwah? Karena takut dari kebengisan raja yang lalim pada waktu itu. Mereka menyangka bahwa mereka ini masih hidup di masa raja tersebut. Akhirnya kemudian mereka berusaha untuk menyelidiki masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini bagaimana keadaan mereka, dan kemudian mereka ingin tahu berapa lama mereka tinggal di gua ini, di gua. Akhirnya kemudian mereka sepakat untuk mengirim salah seorang di antara mereka untuk membeli sesuatu di kota tempat tinggal mereka. Falyangdur ayyuha, kemudian hendaknya dia melihat ayyuha, azka ta'aman, ayyuha, mana di antara penduduk kota tersebut, azka ay ahallu wa atyabu, mana yang lebih halal dan lebih bagus ta'aman, makanannya. Falyatikum birizqim minhu, lalu hendaknya dia mendatangkan kepada kalian birizqim minhu, dengan membawa rizki dari penduduk negeri yang lebih halal dan lebih baik makanannya tersebut. Wal yatalattaf, wal yatalattaf, dan hendaknya ia benar-benar berlaku lemah lembut. Wal yatalattaf ay wal yatakallaf al-lutfa, ini hendaknya dia benar-benar berlaku lemah lembut di dalam apa yang akan ia lakukan. Wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sampai ia merasakan kepada seorang pun, jangan sampai ia merasakan terhadap seorang pun keberadaan kalian. Artinya jangan sampai dengan sebabmu orang-orang ini akan tahu keberadaan kalian di gua ini. Innahum, sesungguhnya mereka, iyadharu alaikum, jika mereka mengetahui keberadaan kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian, ini melempari kalian dengan batu sehingga sampai meninggal dunia. Au yu'idukum, atau kalau tidak demikian, maka mereka akan mengembalikan kalian fi millatihim, di dalam agama mereka dengan paksa. Walan tuflihu, dan tidaklah kalian akan beruntung, idzan, jika demikian, abadan, selama-lamanya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengirim utusan untuk mencari bekal bagi mereka yang ada di dalam gua. Nah, kemudian mereka berpesan agar utusan tadi benar-benar berlaku lemah lembut, sehingga penduduk kota tersebut agar tidak mengetahui keberadaan mereka. Namun mereka tidak sadar bahwasanya mereka ini sudah berada dalam gua selama 309 tahun, sehingga tentunya sudah ganti raja Kemudian juga keadaan penduduknya pun juga sudah berubah.
Insya Allah akan kita pelajari kisah mereka pada pertemuan yang akan berikutnya. Kisah selanjutnya dari mereka ini insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.